Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat. Bu Eva hari ini akan membahas materi bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup di kelas 7 pada semester 1. Disimak sampai selesai ya nak ya videonya. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakter yang diamati. Sebelum kita belajar klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu ciri-ciri daripada makhluk hidup. Yuk kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen O2 dari udara bebas dan melepaskan karbon dioksida CO2 serta uap air. Ciri selanjutnya yaitu bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi seluruh atau sebagian tubuh yang disebabkan adanya tanggapan terhadap rangsangan. Ciri selanjutnya yaitu membutuhkan makanan atau nutrisi. Untuk beraktivitas, makhluk hidup memerlukan energi. Energi diperoleh dari makanan dan minuman. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Ciri berikutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ciri berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Bagaimanakah reaksi kita jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata, bukan? Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Inilah yang disebut dengan iritabilitas. Kemudian ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pembakaran zat-zat makanan di dalam tubuh. Jika salah satu ciri yang Bu Eva sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa dikatakan makhluk hidup, melainkan disebut benda mati. Nah, ini ada gambar beberapa benda. Kalian sebutkan mana yang benda mati, mana yang makhluk hidup. Apa jawabannya? Ya, 100 untuk kalian. Selanjutnya kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup yang dinamakan dengan taksonomi. Tujuan dari taksonomi yaitu memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Perhatikan tingkatan takson berikut ini. Mulai dari yang tertinggi yaitu kingdom, filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Selanjutnya ada kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietas. Dua individu dinyatakan sejenis apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Selanjutnya kita belajar tentang sistem klasifikasi dua kingdom. Dulu pertama klasifikasi ini ditemukan hanya ada Plantae dan Animalia, di mana Plantae mempunyai ciri tidak bergerak aktif, autotrof, menghasilkan makanan sendiri, kemudian Animalia bergerak aktif, heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Berikut adalah contohnya. Seiring dengan perkembangannya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan plantae, sehingga fungi dimasukkan ke dalam kingdom yang berbeda. Semula fungi dimasukkan ke dalam plantae, yaitu heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Sejak saat itu ditemukan klasifikasi 3 kingdom. Sistem klasifikasi 4 kingdom. Seiring dengan perkembangan ilmu mikrobiologi ditemukan mikroskop, maka ditemukan klasifikasi 4 kingdom, di mana tambahannya ada Monera dengan ciri
uniseluler dan prokariotik. Prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti, artinya tidak memiliki membran nukleus. Anggota dari Monera yaitu bakteri dan cyanobacter. Nah, selanjutnya ditemukan lagi kingdom yang baru, yaitu Protista, di mana kingdom Protista berisi makhluk-makhluk hidup dari kingdom-kingdom lainnya, seperti ganggang yang diambil dari kingdom Plantae, kemudian protozoa dari kingdom Animalia, lalu jamur air dan jamur lendir dari kingdom Fungi. Nah, keempat kingdom Plantae, Animalia, Fungi, dan Protista merupakan eukariotik alias memiliki membran nukleus. Nah, klasifikasi 5 kingdom kita gunakan sampai saat ini ya nak ya. Oke, berikutnya kita belajar tentang sistem penamaan makhluk hidup. Tata nama ganda atau dinamakan dengan binomial nomenklatur. Pertama ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan ini dilakukan agar semua makhluk hidup memiliki nama universal yang terdiri dari 2 kata. Kata pertama genus, kata kedua spesies, kemudian antara kata kedua dan ketiga diberi spasi. Nah, Bu Eva kasih contoh yaitu Oryza sativa atau nama lain dari padi. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya nak ya. Selanjutnya kita belajar tentang mikroskop. Nah, mikroskop ini alat yang wajib ada di laboratorium biologi, berfungsi untuk mengamati makhluk-makhluk mikroskopi. Ada bagian-bagian mikroskop yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Bagian optik ada lensa okuler, lensa objektif, kondensor, diafragma, dan cermin. Kemudian bagian non-optik ada revolver, tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, makrometer pemutar kasar, makrometer pemutar halus, dan kaki mikroskop. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, ada tugas untuk kalian yaitu mengerjakan LKPD halaman 26-30. Setelah kalian kerjakan, kalian upload di timnya masing-masing ya nak ya. Ingat, kerjakan dengan teliti dan tepat. Kemudian LKPD-nya seperti ini. Jangan lupa memakai LKPD seperti ini ya nak ya. Alhamdulillah pelajaran kita telah usai. Sebelum Bu Eva akhiri, Bu Eva ingatkan